Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter. Salam sehat buat kita semua. Firman Tuhan pada pagi ini di hari yang ke-331 tanggal 26 November tahun 2024 diambil dari kitab Mazmur pasal 69 ayat 6. Perikop doa dalam kesesakan. Sebagai ayat inti adalah sebagai berikut. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 18 dengan perikop kedatangan Tuhan. Bacaan malam diambil dari kitab Ibrani pasal 11, yaitu sambungan daripada yang kemarin. Yang kemarin ayat 1 sampai 3, sekarang ayat 4 sampai dengan 6. Diselamatkan karena iman. Sebagaimana biasanya pedoman kita selama bulan November diambil dari topik dengan mengasihi dengan kasih Kristus. Dengan topik adalah mengasihi dengan kasih Kristus. Dijabarkan dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid jikalau kamu saling mengasihi. Jadi dalam perikop ini telah jelas dikatakan bahwa syarat untuk menjadi murid Yesus adalah saling mengasihi. Kenapa begitu penting harus saling mengasihi? Karena kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 bahwa kasih itu adalah Allah. Kalau kasih itu Allah, berarti wajib kita memakai karakter Allah sebagai kasih. Itulah saling mengasihi. Nah, kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 ya, dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya. Sebab Allah itu adalah kasih. Jadi itulah sebabnya kita diharapkan untuk menjadi murid Yesus harus saling mengasihi. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Kemudian bagaimana penerapan daripada kasih atau implementasi daripada kasih? Penerapan kasih adalah dari perilaku
atau sikap kita sehari-hari bisa menjabarkan perilaku kasih. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak luput dari kesalahan. Pasti semua orang bisa membuat kesalahan. Besar kecil kesalahan tersebut itu relatif. Bagaimana yang menjabarkannya? Nah, maka di sini dikatakan ya, karena setiap manusia itu pasti menjalankan atau melakukan dosa. Maka dalam 1 Petrus 4 ayat 8 ya, kasih bisa menutupi dosa. Kenapa kasih bisa menutupi dosa? Nah, kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 8 mengatakan, tetapi terutama, artinya yang paling utama, kasihanilah sungguh-sungguh ya seseorang dan yang lainnya. Kasihanilah sungguh-sungguh seorang dengan yang lainnya. Kenapa? Karena ya, kasih menutupi banyak dosa. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh mengasihi seorang dan yang lainnya, karena kasih itu bisa menutupi banyak dosa. Seperti contoh, kita mau coba perlihatkan ya. Kemarin kita telah ceritakan anak yang hilang. Ada anak bungsu yang hilang dari satu keluarga karena dia mau menuntut harta warisan supaya dibagi. Ayah yang baik hati dibagi harta warisan kepada anak bungsu bagiannya sekian, kepada anak sulung juga bagiannya sekian. Nah, kemudian anak bungsu ini pergi keluar kota. Mulai dia poya-poya dengan uang yang ada. Bahkan dia bisa melacurkan diri sebagai pelacur ya, main perempuan. Nah, kemudian suatu saat semua hartanya habis. Uangnya habis. Dia kebingungan. Wah, gimana saya ini dalam pikirnya? Tapi dia mencari pekerjaan, ada yang menawarkan dia bekerja di ladang. Pekerjaan di ladang itu adalah menjaga para babi ya, binatang-binatangnya. Dia menjaga babi, memberi makan ya, menjaga dari binatang buas ya. Dia menjaganya setiap. Nah, kemudian pada waktu dia tidak ada makanan dan dia di depannya hanya ada makanan babi. Coba kita lihat ya. Akhirnya dengan penderitaan yang sangat mendalam, dia makan itu makanan babi. Dan pada suatu saat dia berenung, wah, ayahku mempekerjakan banyak orang dengan berlimpah-limpah makanan, tapi saya di sini menderita, sudah hampir mati. Inilah dalam pikirannya. Sehingga ada dalam pikiran dia, saya berdosa kepada Tuhan Allah dan juga kepada ayah saya. Pengakuan yang terus terang dan tidak diungkapkan tapi dibawa dalam renungannya. Dia memberanikan diri pulang untuk menghadap bapaknya. Nah, kemudian waktu dia bertemu dengan bapaknya, bapaknya menerima dengan tangan terbuka. Bahkan bapaknya menyuruh
pesuruhnya untuk ambilkan pakaian yang terbaik bagi dia. Pakaikan. Setelah diberikan pakaian yang baik dan dipakai, disuruh ambil sapi muda yang gemuk. Sapi muda yang untuk dipotong menghargai kedatangan dia. Sebab ayah beranggapan anak yang hilang ditemukan kembali. Ya, anak yang hilang ditemukan kembali. Anak yang sudah mati hidup kembali. Dua pernyataan inilah yang terngiang di hati daripada si ayah, sehingga dia langsung menggunakan kasih untuk menutupi dosa. Anak bungsu ini sudah berdosa kepada ayahnya, dan dia berpoya-poya menghabiskan harta daripada bapaknya yang dibagi kepada dia. Memang itu haknya, tapi bagaimanapun secara moral dia bertanggung jawab kepada bapaknya. Disinilah si ayah memberikan kasih yang baik, dan memakai kasih menutupi banyak dosa. Dia sudah berdosa, tapi ayah menutupinya dengan kasih. Diberikan pakaian, diberikan sembelih makanan, dan makan bersama. Inilah dikatakan kasih menutupi banyak dosa. Apakah ini berlaku bagi semua? Tentu bisa iya, bisa tidak. Tapi dalam situasi ini kepada anaknya yang sulung, ini jelas anaknya marah. Wow. Selama saya di sini belum pernah kau serahkan sama saya satu sapi pun untuk makan bersama. Tidak pernah. Padahal saya penurut mengerjakan pekerjaan yang kau perintahkan. Tapi kenapa? Si ayah menjelaskan, kamu berada bersama saya setiap saat. Milikku adalah milikmu. Inilah yang membuat si sulung itu sadar kembali. Ternyata apa yang dilakukan oleh ayah saya itu juga adalah termasuk kewajiban saya. Dengan demikian maka dia legowo menerima. Dan dia pun mungkin sudah memakai kasih karena tadi dia dendam kepada adiknya, sehingga dosanya bisa ditutupi dengan dia menjalankan cinta kasih kepada adiknya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kasih bisa menutupi banyak dosa. Kita sudah masuk bahwa fungsi kasih itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana letak daripada kasih itu di dalam hidup kita? Nah, ini yang menjadi perenungan kita. Di dalam hidup kita atau manusia yang pengikut Kristus, ada 3 yang berkenaan dalam diri kita selama kita hidup. Apa keberadaan daripada yang 3 tersebut? Pertama adalah iman atau kepercayaan atau percaya. Itu harus ada pada diri. Yang kedua, ada pengharapan. Karena setiap orang punya tujuan, punya sasaran untuk apa dia hidup. Saya selalu mengatakan harus fokus pada tujuan akhir hidup kita, yaitu life after life atau kehidupan setelah kehidupan sekarang.
adalah di Yerusalem yang baru. The News of Jerusalem. Wahyu 21 ayat yang ke-9 ya. Langit baru, bumi baru, dan Yerusalem yang baru. Ya. Itulah tujuan daripada kasih. Dan keberadaannya tadi iman, percaya. Nah kemudian yang kedua adalah pengharapan. Setiap orang punya pengharapan. Baru yang ketiga memiliki kasih. Tapi dari antara tiga ini, kasih lebih besar dari ketiganya. Mengapa kasih itu dikatakan lebih besar? Ya. Atau yang paling penting adalah mengasihi orang lain. Di sini kita melihat iman percaya itu ada di dunia. Dan yang melakukan iman percaya, contoh-contoh yang berhasil adalah Habel. Habel menciptakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi dia memberi persembahan dengan menyenangkan hati Tuhan, maka diterima persembahan Habel. Tapi Kain tidak. Maka Kain berusaha untuk membunuh Habel, dan memang dibunuh Habel ya. Hanya karena persembahan diterima atau tidak oleh Tuhan. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah Henok ya. Henok diangkat ke surga tanpa ada kuburan di dunia ini. Itu adalah karena pernyataan daripada Henok. Apa pernyataan Henok? Nanti kita lihat dalam perikop berikutnya yang terdapat yang di dalam perikop berikutnya dibenarkan karena iman. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ya, ayat 4 sampai dengan 6. Nah, jadi Henok dibenarkan karena Henok mengatakan tanpa beriman tidak bisa bertemu dengan Allah. Inilah pernyataan daripada Henok, sehingga ia langsung diangkat ke surga tanpa melalui proses kematian. Itulah karena pernyataan dia menyatakan bahwa tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Jadi tanpa beriman, tak seorang pun yang bisa menyenangkan hati Allah. Kalau kita mau menyenangkan hati Allah, maka kita wajib hukumnya beriman. Maunya kepercayaan. Percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus. Iman yang menentukan ya, kehidupan kita. Maka tanpa beriman tidak akan dapat menyenangkan hati Allah. Tapi kita beriman, maka kita bisa menyenangkan hati Allah. Maka Henok salah seorang yang menyenangkan hati Allah, maka dia diangkat ke surga tanpa proses kematian. Nah, itulah menjadi pedoman kita ya, dalam saling mengasihi, dalam istilah kasih yang dinyatakan oleh Yesus. Kamu tidak muridku kalau tidak saling mengasihi.
Jadi dengan saling mengasihi, dengan kasih Kristus, kita dijamin adalah muridnya. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini ya. Nah, sebelum masuk kemudian dalam kitab Amsal juga ini juga dinyatakan kasih ya. Jadi kalau kita lihat Amsal 10 ayat 12 ya, kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi cinta kasih mengampuni segala kesalahan. Nah, jadi kembali lagi kepada yang tadi ya, bahwa kasih bisa menutupi banyak dosa. Contoh tadi sudah kita bikin, Habel dan Henok. Henok mengatakan, tanpa beriman tidak ada satu orang pun yang menyenangkan hati Allah. Ini pun Raja Salomo mengatakan bahwa cinta kasih ya, bisa mengampuni, artinya bisa menghilangkan dosa. Jadi, tapi kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Maka dikatakan kemarin, orang membenci itu sama dengan pembunuh, karena karakter seseorang sudah mati. Jadi itulah dikatakan mengenai kebesaran implementasi daripada kasih. Nah, maka dalam topik bulan ini, mengasihi dengan kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih agape, tanpa balas, tanpa ada pengharapan. Dia memberikan dengan cuma-cuma dirinya di kayu salib. Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini diambil dari Mazmur pasal 69 ayat yang ke-6. Doa dalam kesesakan. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam Tuhan tidak ada tersembunyi dalam diri kita. Semua terbuka, semua kelihatan dan transparan. Tidak ada yang tersembunyi. Dan kita semua terlihat secara jelas oleh Allah. Kita boleh dikatakan seperti telanjang di hadapan Allah. Ya. Artinya kita apa adanya di hadapan Allah. Jadi tidak dibuat-buat, ya, tidak direkayasa, tetapi apa adanya. Itulah kita di hadapan Allah. Kalau kita apa adanya di hadapan Allah, ya, nah, maka kita bisa melihat kalau kita memang apa adanya di hadapan Allah adalah sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang kita perbuat, apa yang kita rencanakan. Nah, sehingga Tuhan tidak pernah luput melihat kita, dan tidak ada yang tersembunyi dari perlakuan kita. Nah, kalau dikatakan dalam ayat 6, ya, ya Allah, Engkau tahu kesalahan-kesalahan, ya,
dan dosaku tidak tersembunyi bagimu. Maka ada semacam doa permintaan daripada Daud adalah dikatakan, jangan biarkan aku mendatangkan malu akan orang-orang yang berharap kepadamu. Jadi artinya orang-orang yang menjadi calon umat Allah untuk datang kepada Tuhan, jangan sampai kita menjadi batu sandungan buat mereka atau membuat mereka tidak percaya hanya karena perbuatan kita. Nah, inilah dikatakan, jangan biarkan aku mendatangkan malu kepada orang-orang yang akan percaya kepadamu. Jangan biarkan aku mendatangkan nista. Di samping malu juga nista. Ya. Jangan biarkan aku mendatangkan nista akan orang-orang yang menyembah Engkau, ya Allah Israel. Jadi orang-orang yang sudah menyembah Tuhan, jangan sampai membuat kita menjadi nista. Ya. Artinya menjadi penghalang bagi mereka. Tapi seharusnya kita menjadi perekat untuk mengajak mereka sehingga kita bisa menyenangkan hati Allah. Nah, sebab karena Engkaulah aku dihina, karena Engkaulah aku dicela. Nah, jadi jelas karena dia pengikut Allah yang setia, ia dihina dan juga dicela. Jadi memang banyak orang-orang Yahudi yang tidak mau berterus terang mengakui Tuhan Allah itu adalah Yesus. Kenapa? Karena takut dipengaruhi oleh bangsa Yahudi, orang Farisi ya. Nah, sehingga mereka sulit mengatakan yang sebenarnya. Nah, jadi di sini tadi karena Engkau aku dihina dan karena Engkau aku dicela. Ini adalah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab keselamatan itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Karena dikatakan di sini, karena Engkau saya dicela, karena Engkau saya dihina. Jadi bahwa Daud menyampaikan keterkaitannya dengan Tuhan Allah, kebersamaan, dan sudah merupakan konsepsi sistem dengan Tuhan Allah. Itu maka dia berani mengatakan hal seperti ini. Nah, kemudian Mazmur ayat 6 tersebut Daud mengungkapkan harapan Daud agar Allah tidak mempermalukan dirinya di hadapan orang-orang yang berharap kepadanya. Jadi pemazmur menginginkan untuk menerima dulunya dari Tuhan dalam masa sulit dan kebutuhan akan zaman dan Allah bagi semua orang yang percaya. Jadi menginginkan untuk menerima yakunya dari Tuhan dalam masa sulit. Jadi di sini dikatakan bahwa kebutuhan zaman. Jadi Tuhan menerima kita untuk sebagai penghubung kepada orang-orang semua yang mau percaya kepada Tuhan Allah. Ayat ini menekankan pentingnya
ketergantungan kepada Tuhan. Jadi bagaimanapun juga kita tidak terlepas daripada pengaruh Tuhan. Adanya ketergantungan karena kita malu karena memberitakan firman Tuhan. Namun jangan sampai kita dibuat malu karena orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Jadi kita sebagai penyelia kecerdasan emosi antara orang-orang yang banyak yang percaya kepada Tuhan. Kita menjadi penyambung lidah, ya. Tidak sebagai penghalang, tapi adalah membantu orang lain untuk percaya kepada Tuhan Allah. Nah, kemudian Daud menunjukkan bahwa meskipun ia mengalami kesulitan dan gangguan, ya, tetapi tetap percaya bahwa Allah akan menepati janjinya dan menjaga orang-orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Jadi mengingat hal ini, kita diingatkan untuk berpegangan pada iman yang kokoh dan kuat. Jadi semua kunci daripada keberhasilan tersebut, ya, bagaimana iman kita, sejauh mana percaya kita kepada Tuhan yang bisa memberikan terbaik bagi kita. Maka tadi kata, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Semua terlihat jelas. Nah, dengan tidak tersembunyi, berarti kita harus apa adanya datang kepada Tuhan. Dengan memperkuat iman percaya kita. Itulah perikop hari ini. Bahwa kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat semuanya apa yang ada dalam diri kita. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Kedatangan Tuhan. Nah, ini bagaimana kedatangan Tuhan itu? Coba kita lihat dalam ayat 13, ya. Paulus mengatakan ingin mengetahui sebenarnya, ya, mengenai orang-orang yang sudah meninggal. Jadi ingin dijelaskan bagaimana orang-orang yang sudah meninggal. Di sini dijelaskan, ya. Nah, jadi supaya kita tidak bersedih hati seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Jadi bagaimana mengenai orang yang meninggal? Ada anjuran dari Paulus agar kita tidak bersedih hati terlampau larut, terlampau dalam, maka bisa membuat iman kita goyah. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa karena, ya, kita akan tahu bahwa yang meninggal itu ada dalam pengawasan Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati, kemudian dia hidup kembali, ya. Dia mati, hidup kembali. Itulah sebabnya kita percaya bahwa Allah akan menghidupkan kembali semua orang yang percaya kepada-Nya. Jadi ini merupakan role model bagi kita. Yesus begitu disalibkan dan mati dan begitu bangkit di hari yang ketiga, ini merupakan role model bagi kita. Bahwa kita pun akan mendapat perlakuan yang sama seperti itu.
Yesus mencontohkannya. Nah, kemudian inilah ajaran Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus datang, kita yang masih hidup tidak akan mendahului orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu. Jadi ada aturan main dalam hal kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita yang masih hidup tidak boleh mendahului orang-orang yang sudah meninggal duluan. Jadi mereka itu dibangkitkan dulu, baru kepada kita untuk berubah hidup kita, mungkin dibuatkan hidup baru. Apa? Jadi tidak sama lagi dengan waktu kita sebagai manusia biasa. Sudah dirubah menjadi kehidupan yang baru. Tentu dasar daripada semua itu adalah kalau kita beriman. Nah, kemudian di ayat 16 dikatakan, nanti malaikat agung akan berseru dengan suara yang keras dan trompet Allah dibunyikan sebagai tanda aba-aba. Kemarin kita melihat bahwa begitu trompet ketujuh dibunyikan, itu pertanda bahwa masalah transisi pemerintahan dunia ini diambil alih oleh Tuhan. Dan dalam pengambil alihan itu dikatakan begitu trompet dibunyikan, surga terbuka, peti perjanjian itu terlihat. Kenapa ada peti perjanjian itu ada di surga? Karena dia menyimpan hukum-hukum Taurat Tuhan. Dan disitulah semua penghakiman daripada orang-orang yang akan dihakimi. Dan setelah trompet ketujuh itu dibunyikan, dan Yesus sendiri yang datang dari surga, turun dia ke bumi. Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga, dan orang-orang Kristen yang telah meninggal dihidupkan lebih dahulu. Jadi orang-orang Kristen, pengikut Yesus yang sudah meninggal dihidupkan. Kalau bukan pengikut Yesus bagaimana? Ya tidak dihidupkan. Dan di sini yang dihidupkan itu adalah sebagai pengikut Yesus, dihidupkan kembali. Lalu kita akan tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi setelah dihidupkan kembali, maka tinggallah bersama Tuhan selama-lamanya, tidak terbatas. Nah, kemudian ayat 18, sebab itu hendaklah kalian saling menguatkan hati dengan kata-kata ini. Jadi karena sudah bahwa yang meninggal itu dibangkitkan, yang percaya kepadanya dan hidup selama-lamanya, maka diinginkan oleh Paulus untuk menguatkan hati dengan kata-kata ini. Apa makna dan pesan moral dari ayat tersebut? Ini adalah mengandung pengharapan yang besar bagi umat yang percaya. Jadi orang yang percaya ini mempunyai pengharapan yang besar. Nah, maka di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakannya, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan. Tekunlah atau sabarlah dalam kesusahan. Sabar dalam kesusahan. Kemudian tekunlah berdoa.
jangan jemu-jemu untuk berdoa. Selalu harus berdoa. Karena itulah jalan kita menuju Yerusalem yang baru. Nah, tadi dikatakan mengandung pengharapan. Nah, kemudian Rasul Paulus menekankan apa daripada pesan moral perikop ini. Rasul Paulus mengatakan pentingnya keyakinan akan kebangkitan orang-orang yang telah meninggal dari pertemanan kembali dan di pertemuan kembali dengan Kristus, ya, pada akhir zaman. Jadi di sini dikatakan bahwa pentingnya keyakinan. Jadi ada keyakinan kita bahwa akan kebangkitan orang-orang yang telah meninggal, ya. Kemudian kembali dan dipertemukan dengan Yesus pada akhir zaman. Nah, kemudian dalam hal ini Paulus mendorong kita tidak bersedih bila menghadapi situasi yang sulit seperti ditinggalkan oleh kekasih, saudara, dan kita. Dikatakan jangan terlalu bersedih, karena kalau kita sangat bersedih berarti kita sama dengan orang yang tidak punya pengharapan. Karena mati itu ada harapan. Harapan itu yang tadi menerimanya dengan sukacita. Pengharapan itu apa yang diharapkan? Jelas dikatakan percaya kepada Yesus tidak akan kehausan. Datang kepada Yesus tidak akan kelaparan. Nah, jadi ini semua adalah masuk di dalam kerajaan surga, ya. Jadi jangan terlampau bersedih apabila kita melihat orang yang meninggal. Sebab kalau kita terlampau larut dalam kesedihan, kita tidak punya pengharapan. Ya. Tapi orang yang punya pengharapan bahwa dia pun akan bangkit kembali, maka ya, kalau ada orang dipanggil Tuhan, ya kita amini. Karena itulah harapan yang diharapkan untuk hidup yang kekal. Nah, kemudian Paulus mengatakan bahwa kami ingin supaya kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu tidak mudah putus asa seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Jadi di sini sudah dijelaskan, kami ingin supaya kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal. Jadi mereka yang telah meninggal itu, ya, nanti dibangkitkan, ya. Dan di sini dikatakan oleh Paulus supaya kamu tidak mudah putus asa seperti orang-orang tidak punya pengharapan. Jadi kalau mereka yang meninggal itu memang sudah pasti dibangkitkan, ya, kita tidak perlu bersedih. Karena itu adalah tujuan hidup dia waktu masih di dunia. Karena pengharapan iman itu ada di dunia, tapi kasih itu ada di surga, ada di dunia. Bagaimana orang menerapkan kasih itu? Bisa kasih agape, bisa kasih storge, bisa kasih filia, dan bisa kasih eros, ya. Tinggal bagaimana kita menjalannya. Tapi yang namanya kasih eros, kasih agape itu berada pada diri Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita tanpa ada balas jasa yang kita berikan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, kemudian
setelah kita melihat apa yang terjadi pada orang yang telah meninggal, dia sama seperti Yesus, mati dan bangkit pada waktu. Nah, hanya kebangkitan kita semua itu ada waktunya dan Tuhan akan mengaturnya. Tapi yang jelas, lebih dulu dibangkitkan yang meninggal, baru yang hidup itu diperbaharui hidupnya, dirubah bentuknya, diganti pakaiannya. Kira-kira itulah yang bisa kita lihat dalam perikop ini. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Bacaan malam diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 4 dengan 6. Nah, di sini perikopnya keselamatan karena beriman. Jadi kita diselamatkan karena iman percaya. Habel berhasil membuat persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan diterima dengan baik. Tapi ditanggapi lain oleh Kain. Dia menjadi benci, iri, dan dengki. Ya. Kenapa saya katakan dia dengki? Dia susah melihat orang senang. Begitu Habel persembahannya diterima oleh Tuhan dan Habel keberadaannya jadi baik, harusnya Kain itu bersyukur adiknya bisa berbuat baik dengan Tuhan. Harus dia bersyukur, ya. Bukan membunuhnya. Inilah orang yang dibenarkan karena iman, yaitu Habel. Nah, kemudian yang kedua dalam perikop ini yang dibenarkan oleh Tuhan adalah Henok, ya. Nah, karena beriman Henok diangkat oleh Tuhan naik ke surga tanpa melalui kematian, ya. Tanpa melalui kematian, dia diangkat naik ke surga hanya karena dia beriman. Apa awal mulanya Allah peduli dengan Henok dan mengangkatnya ke surga? Ada pernyataan daripada Henok yang sangat kontroversial, ya, yang sangat baik dan menyenangkan hati Allah. Apa dikatakan oleh Henok? Tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Jadi inilah garis besar yang dinyatakan oleh Henok. Tanpa beriman tidak ada yang bisa menyenangkan hati Allah. Jadi yang bisa menyenangkan hati Allah harus orang yang beriman. Nah, dalam Alkitab ini ya seperti Abraham, Nuh, ya, dan Daud juga, mereka semua dibenarkan oleh Allah karena iman percaya. Nah, dalam hal ini mengapa Henok diangkat ke surga? Karena pernyataan dia mengatakan bahwa tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Jadi jangan coba-coba kita mengaku menyenangkan hati Allah tapi kita tidak beriman. Beriman dulu baru kita bisa menyenangkan hati Allah. Tanpa beriman kita tidak bisa menyenangkan hati Allah. Inilah pernyataan Henok, maka dia diangkat ke surga oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian Allah ada, kita harus percaya, dan Allah memberi balasan kepada orang-orang yang mencarinya.
Jadi dikatakan bahwa tanpa beriman tidak seorang pun dapat menyembah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya. Maka dikatakan dalam Matius 7 ayat 7 ya. Mintalah kau akan diberi, carilah kau akan mendapatkan, ketuklah pintu akan dibuka. Jadi apakah kita bisa menerima? Apakah pintu terbuka bagi kita? Apakah kita bisa mendapat? Tergantung pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Kuncinya adalah dikatakan minta, cari, dan ketuk. Itulah yang dikatakan beriman. Tanpa beriman tidak bisa menyenangkan hati Allah. Kita bisa menyenangkan hati Allah kalau kita sudah beriman. Nah, itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan yang perikop pertama tadi adalah Tuhan tetap melihat kita dari segi sudut apapun. Tidak pernah luput penglihatannya dari kita. Maka kita harus apa adanya di mata Tuhan. Nah kemudian Ia datang menjemput kita. Maka kita jangan terlampau bersedih terhadap kematian. Karena orang yang bersedih pada kematian, maka itu adalah tidak punya pengharapan. Jadi kalau orang atau kita orang Kristen yang punya pengharapan, tidak akan bersedih apabila menghadapi kematian. Terakhir, kita diselamatkan karena iman percaya. Tanpa beriman kita tidak bisa menyenangkan hati Allah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini bisa menambah wawasan kita dalam beriman dan menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.